5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 4. Kita belajar di tema 8, daerah tempat tinggalku. Subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku, pembelajaran yang ke-6. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik perhatikan peta berikut ini. Nah, gambar di atas menunjukkan peta daerah Papua. Apa ya keunikan dari daerah Papua? Nah, kalian bisa mencari tahu keunikan daerah Papua nih adik-adik, dan bisa kalian tuliskan di buku tulis kalian masing-masing. Di daerah Papua itu memiliki banyak keunikan dan daya tarik tersendiri. Ada Gunung Jayawijaya yang terkenal dengan puncaknya yang tertutup salju, itu terletak di Papua juga. Nah, selain Gunung Jayawijaya, Papua ini juga memiliki tempat wisata alam yang dapat memanjakan mata wisatawan lokal maupun mancanegara adik-adik. Misalnya ada di Raja Ampat. Nah, tidak hanya itu, Papua ini juga memiliki jenis fauna yang terkenal, yaitu burung cendrawasih. Ini adalah burung cendrawasih ya adik-adik. Pernahkah adik-adik membaca cerita rakyat Papua tentang burung cendrawasih? Nah, mari kita baca bacaan berikut ini adik-adik. Asal-usul burung cendrawasih. Nah, di suatu daerah di Papua itu tinggal seorang anak laki-laki bernama Kweya. Kweya ini tinggal bersama ibu dan adik-adik tirinya. Adik-adik tiri Kweya ini tidak menyukai Kweya. Mereka menjebak Kweya ini sehingga dia tersesat di hutan adik-adik. Kweya yang tersesat di hutan mencoba untuk bertahan hidup. Dia membangun rumah kayu sederhana dan berburu. Kulit binatang hasil buruannya dia pintal menjadi benang. Kweya berencana untuk membuat sayap dari benang pintalannya. Setelah Kweya pergi, ibunya sangat sedih. Adik-adik Kweya berbohong bahwa Kweya pergi karena tidak mau tinggal bersama mereka. Ibu Kweya tidak percaya. Ibu Kweya berusaha mencari tahu kebenarannya. Adik bungsu Kweya ini yang jujur memberitahu ibu kebenarannya adik-adik. Bu, Kak Kweya tidak meninggalkan kita. Dia dijebak oleh kakak-kakak sehingga tersesat di hutan. Jelas adik bungsu dari Kweya ini. Benarkah yang kau katakan itu anakku? Kalau begitu, ibu harus mencari Kweya, sahut ibu Kweya. Ibu Kweya ini segera pergi ke hutan. Dia berjalan tanpa kenal lelah. Sambut terus memanggil-manggil Kweya sekuat tenaga. Tidak ada sautan. Sampai akhirnya ibu Kweya melihat seekor burung muncul dari pepohonan. Begitu suara burung yang muncul di hadapan ibu Kweya. Ibu Kweya terkejut. Ternyata burung itu adalah Kweya yang menyelipkan pintalan benang di bawah lengannya. Kweya telah berubah wujud menjadi seekor burung yang indah. Ibu Kweya ini akhirnya mengikuti Kweya dan mengambil sejumput pintalan benang. Ibu Kweya ini menyelipkan pintalan benang di bawah lengannya seperti yang telah dilakukan Kweya. Dalam sekejap adik-adik, ibu Kweya ini berubah menjadi seekor burung. Dia segera terbang bersama Kweya. Adik-adik tiri Kweya ternyata menyaksikan ibunya dan Kweya yang telah berubah menjadi burung.
Mereka menyesali perbuatan jahatnya. Namun penyesalan itu telah terlambat. Kueya dan ibunya telah berubah menjadi burung yang kini dikenal dengan burung cendrawasih. Itu tadi adik-adik ya, asal usul dari burung cendrawasih. Diambil dari buku 100 Cerita Rakyat Nusantara karangan Kak Dianka, penerbit Buana Ilmu Populer. Adik-adik, coba kalian bentuk kelompok yang terdiri atas 3 orang ya, 3 anak nih, dan diskusikan mengenai cerita fiksi di depan. Apa isi dari cerita fiksi di depan? Nah, tadi kan ceritanya tentang asal-usul atau legenda asal-usul burung cendrawasih yang bercerita tentang kisah seorang anak bernama Kueya yang tinggal bersama ibu dan adik-adik tirinya. Nah, adik-adik Kueya ini tidak menyukai Kueya dan menjebak Kueya sehingga dia tersesat di hutan. Nah, Kueya yang tersesat di hutan ini mencoba untuk bertahan hidup dengan membangun rumah kayu sederhana dan berburu. Kulit binatang hasil buruannya dia pintal menjadi benang adik-adik. Ibu Kueya ini pergi ke hutan. Dia melihat seekor burung muncul dari pepohonan. Ternyata burung itu adalah Kueya yang telah berubah wujud menjadi seekor burung yang indah. Ibu Kueya ini menyelipkan pintalan benang di bawah lengannya. Dan akhirnya ibu Kueya ini berubah menjadi seekor burung. Adik-adik Kueya yang melihatnya itu menyesali perbuatan jahatnya. Namun sudah terlambat adik-adik. Kueya dan ibunya telah berubah menjadi burung yang kini dikenal dengan burung cendrawasih. Itu tadi ya asal usul burung cendrawasih, ringkasannya adik-adik. Coba adik-adik cari cerita fiksi selain yang ada di buku tema 8 ini ya. Kalian cari cerita fiksi yang lain, kalian baca, lalu kalian tentukan ya apa itu judulnya, isinya bagaimana, tokoh-tokohnya siapa saja, lalu sifat tokohnya seperti apa. Coba kalian tentukan dari buku yang kalian baca. Unsur apa lagi yang menjadikan Papua itu daerah yang unik? Ya, Papua ini memiliki kesenian yang terkenal di seluruh daerah di Indonesia, yaitu berupa tarian dan lagu daerah. Nah, tariannya adalah tari perang nih adik-adik, dan lagunya adalah lagu Apuse. Tentunya adik-adik pernah ya mendengar lagu Apuse. Nah, lagu Apuse dapat digunakan untuk mengiringi gerak-gerak tari kreasi. Coba kalian melakukan gerak tari berikut dengan iringan lagu Apuse. Nah, di sini ada gerakannya adik-adik. Gerakan yang pertama adalah gerakan menengok ke kanan bersamaan dengan kaki kanan melangkah ke samping kanan. Kemudian pergelangan tangan ditekuk ke atas. Lalu gerakan yang kedua, kepala menengok ke kiri bersamaan dengan kaki kiri merapat di samping kaki kanan. Kedua pergelangan tangan ditekuk ke atas. Nah, gerakan ini dilakukan saat syair lagunya adalah Apuse kokondao yarabe sorendoreri. Nah, ini ya di syair ini gerakannya seperti ini. Lalu gerakan berikutnya adalah berjalan berputar ke kiri. Dilakukan sampai membentuk lingkaran adik-adik. Ini dilakukan saat syair lagunya Fulenso Baninema Bagi Base. Lalu gerakan yang ketiga, kedua telapak tangan ditepukkan ke samping kanan dan kiri paha. Kemudian tangan kanan diluruskan ke depan, tangan kiri diluruskan ke belakang, lalu badan dan pandangan ke arah samping kiri. Setelah itu, kedua telapak tangan ditepukkan lagi ke samping kanan dan kiri paha. Lalu tangan kiri diluruskan ke depan dan tangan kanan diluruskan ke belakang. Jadi kebalikannya nih adik-adik. Dan badan serta pandangan itu ke arah samping kanan. Itu saat lagunya, itu syair lagunya adalah Apuse kokondao yarabe sorendoreri. Gerakan berikutnya adalah berjalan berputar ke kiri. Dilakukan sampai membentuk lingkaran. Itu di syair lagu Fu Flenso Baninema Bagi Pase. Gerakan yang kelima, berjalan berputar ke kanan secara lambat.
dilakukan sampai membentuk lingkaran pada saat syair lagunya adalah Arafabe Aswara Karya. Dan gerakan keenam itu pose diam dengan posisi kedua kaki menapak ke arah samping kiri, arah badan dan pandangan ke depan. Ini saat lagunya itu, syair lagunya berbunyi kuar, ya kan? Arafabe aswara kuar. Nah, kuarnya gerakannya seperti ini. Lalu diulang lagi, berjalan berputar ke kiri secara lambat, dilakukan sampai membentuk lingkaran, dan syair lagunya adalah Arafabe Aswara. Aswara ya. Lalu kuarnya itu seperti ini gerakannya, pose diam sesaat dengan posisi kedua kaki menapak ke arah samping kanan dan arah badan ke pandangan depan. Demikian tadi adik-adik pembelajaran kita di tema 8 subtema 2 pembelajaran yang ke-6. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.